Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 2 Juni 2022 terambil dari Titus 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ainunga tarida asini rohani debata, sibain haluaun di saluhut jolma." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, kasih karunia Allah sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasihi, apa sih kasih karunia Allah itu? Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. Kita tidak mendapatkannya dengan menjadi baik, atau menjadi kaya, atau menjadi populer. Arti kasih karunia sendiri adalah Tuhan memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita terima. Kasih karunia terbesar adalah keselamatan yang diberikan melalui Yesus. Kasih karunia itu datang dari sorga. Kasih karunia itu made in sorga. Karena asli buatan surga, kasih karunia akan bertahan sepanjang masa. Di dalamnya adalah kasih, ketulusan, dan kebenaran. Kasih karunia adalah Tuhan yang datang menjangkau manusia. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga sangatlah mustahil bisa menjangkau Allah yang kudus. Upaya manusia untuk menjangkau Tuhan dengan segala macam ritual adalah sia-sia. Syukur kepada Allah, melalui kasih karunia-Nya, Tuhan datang untuk menjangkau manusia. Kasih karunia penuh dengan belas kasih, pengampunan, dan pemulihan. Kasih karunia Allah itu telah nyata diperbuat Allah melalui anaknya, Yesus Kristus, yang datang membawa keselamatan bagi orang yang mau percaya kepadanya dan hidup di dalam kehendaknya dengan penuh kesetiaan. Keselamatan itu telah ditawarkan kepada dunia ini. Tinggal bagaimana sikap manusia merespon tawaran itu. Apakah dia mau datang dan percaya kepada Yesus Kristus, serta menjadikan Yesus Kristus itu di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia ini akan semakin nyata ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang kita alami. Kesulitan hidup jugalah yang akan membuktikan apakah kita benar-benar seorang yang kuat dan hidup dalam kasih karunia Allah. Hari ini, Anda dan saya mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyaknya persoalan yang mempengaruhi hati. Ketika kita sedang mengalami gesekan dengan seseorang, kasih karunia Allah memimpin kita agar kita tetap mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Sekalipun tampaknya hal ini berat dilakukan, percayalah bahwa kasih karunia Allah akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup mengerjakannya. Semakin banyak gesekan terjadi, semakin banyak persoalan hidup terjadi, maka semakin banyak kita belajar berserah dan hidup dalam ketaatan seperti Kristus. Otomatis kasih karunia Allah semakin berlimpah dalam hidup kita. Kekuatan manusia tak akan mampu mengatasi persoalan hidup. Hanya kasih karunia Allah saja yang memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Oleh sebab itu, jadilah kuat oleh kasih karunia-Nya. 2 Timotius 2 ayat 1. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa, berikanlah kiranya selalu kasih karuniamu kepada kami, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengatasi semua kesulitan dan penderitaan hidup yang kami alami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.